Pertemuan larut malam membuat pegawai hotel sangat terguncang. Jadi dia berbalik ke sana. Dia bilang, aku bisa ada di sini sekarang karena dia menyerangku. Apa yang kau lakukan? Dia menyentuh bibirku. Aku menginginkannya. Saat tersangka ditangkap, petugas menemukan catatannya jauh lebih luas dari yang diduga. Kamu akan memberitahuku nama lengkapmu? Ini adalah Inside the Crime, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Kasus ini melebihi kasus mengintip biasa, karena tersangka diduga melampaui batas. Ia hampir lolos, namun busananya yang mencolok justru membuat polisi menangkapnya. 22 Juli 2024 kami di Miami Beach, Florida, dekat Hotel Catalina dan klub pantai. Meski musim panas, malam itu suasana cepat berubah. Tak lama lewat tengah malam, pegawai hotel memanggil polisi setelah seorang pria diduga membuat komentar seksual yang mengganggu dan sempat menyentuhnya. Dia berbalik dan berkata, aku bisa di sini sekarang karena dia menyerangku. Menurutmu bagaimana? Dia menyentuh bibirku. Lebih seperti itu, tapi... Itu... Kamu oke? Dia sudah panggil pemadam? Mau ikut mereka? Kamu sendirian di sini ada pendapat soal dia? Tidak, aku kerja di hotel. Kita tidak ke sana, datang saja ke sini. Sudahkah kamu menelepon termasuk 911? Seperti apa penampilannya? Orang Spanyol kecil, tinggi 168 cm pendek, pakai celana pendek, tampak berjalan di sini. Hispanik, tinggi sekitar 168 cm. Dia pakai celana pendek warna apa? Hitam, semuanya serba hitam dengan topi fedora. Oke, kulit putih, laki-laki, kulit hitam, laki-laki, kulit putih. Dia orang Spanyol. Bisa tunggu di sini 2 detik, kalau tidak pergi saja. Cari dia, oke. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Langkah demi langkah? Oke, jadi dia pergi ke hotel kita. Apa nama hotelmu? Pat Adino, jadi dia bilang, kamu bisa mengawasi kami, dan aku, hei tunggu dulu. Lalu saat aku mau menepuk pundaknya, dia memukulku. Memukulmu dengan kepalan tangan. Kamu ingat itu pakai tangan kanan atau tangan kiri? Dia melakukannya dengan kedua tangan. Jadi kamu mengetuk lalu dia langsung memukulmu begitu saja. Iya, kenapa? Terus Dia pikir aku mendorongnya. Saat aku melakukannya, dia langsung begitu. apa yang dia lakukan? Apa yang kamu coba lakukan? Menghentikan dari apa? Apa yang dia lakukan? Dia ada di sistem dan komputer kami, lalu kami mengadakan pesta. Kamu kerja di pedal, oke, kamu kerja di sana. Intinya dia tidak terdaftar di sistem dan mencoba dapat kamar, tidak. Tidak, maksudku dia mencoba masturbasi di hotel. Oh, Terima kasih. Wanita itu memberitahu petugas bahwa pria itu bukan tamu hotel. Dia masuk dari jalan dan mencoba menggunakan komputer hotel, tapi bukan untuk memesan kamar. Cari beberapa X dan X seperti ini. itu porno. Ada apa? Iya. Dia hampir melakukan sesuatu, tapi kami menghentikannya. Sebelumnya aku marah. Dia menyuruhku berdiri. Lalu dia, yang sensitif, mencium bibir dan pipiku. Oke, lalu apa lagi yang terjadi setelah itu? Dia langsung lari. Dia mencoba mengabaikan, lalu aku berkata, tunggu, ada apa? Lalu kamu memutuskan. Kamu mencoba membela diri dan saat itulah kamu lari. Aku mulai mengintip, lalu naik ke sini. Aku mencoba mengikuti dan mengeluarkan ini. Iya, ini untuk rambut. Dia menurunkan celananya dan berkata, kalau mau, aku bisa memberikannya sekarang. Dan dia menurunkan celananya. Sangat kecil. Itu 1 inci. Oke, baiklah. Jadi dia memukul, oke, baiklah. Dan kamu bilang dia laki-laki Hispanik. 170 cm, 170 cm. Kami sedang berada di mobil hitam. Iya, kami di belakang, Fedora. Kurang lebih sudah sampai rumah. Oh Tuhan. Seperti pria yang lebih tua. Ya, silakan lanjutkan. Aku ingin membawanya ke pengadilan. Kurang dari 10 menit petugas menemukan pria sesuai deskripsi tersangka mengenakan pakaian dan topi fedora hitam di tempat burger ujung jalan. Dia sedang bersikap baik ya sayang. Jangan berbalik, jangan berbalik, jangan berbalik, jangan berbalik. Aku akan melakukan sesuatu. Jangan sialan. Tegang-tegang itu intens apa yang terjadi. Itu
Kenapa kami bicara denganmu? Ayo ke sisi lain. Ayo kita bicara dengan semua orang. Kita sedang membicarakan satu hal. Apa-apaan ini? Sedang kamu bicarakan. Apa-apaan? Sedang kamu bicarakan? Tidak ada yang meneleponmu? Kamu punya senjata atau semacamnya? Kamu punya sesuatu yang nyamah. Hei bro, apa yang kamu lakukan sih? Apa yang... Mina. Petugas, nanti saya mengetahui pria itu bernama Jabez Cardoso Rodriguez, berusia 30 tahun. Tapi sebelum membawanya ke penjara, mereka harus memastikan dulu kepada wanita yang membuat laporan bahwa mereka menangkap orang yang tepat. Dia akan berada di sisi kiri, duduk di pinggir jalan. Dia tidak akan melihatmu, tapi... Katakan saja ya atau tidak. Ya. 21 tidak masalah. Saya tahu kamu sudah cerita ke petugas, tapi bisa ceritakan lagi ke saya. Ya baiklah, apa kamu bisa mendengar saya? Ya, bisakah kalian semua? Kalau kamu mau lihat, kamu pergi saja. Jadi kalau kamu mau aku mengirimkannya padamu, kamu harus bicara dengannya. Dia ada di sini. Dia ingin datang dan bilang harus pakai komputer. Kami bilang tidak bisa, dia tidak di sini. Dia tetap ingin pakai komputer yang kosong, padahal itu khusus untuk manajer. Jadi itu artinya kami punya kartu kredit dan berkas-berkas. Perusahaan suka hal-hal yang kamu tahu, bisa saja ada transaksi penipuan, benar kan? Jadi kami mencoba menghentikannya. Jadi aku bilang, hei, kamu sedang apa? Kamu sedang apa? Kamu sedang apa? Jadi aku mengulangi pertanyaannya terus-menerus tanpa bersikap mengancam. Dan kemudian begitu aku mematikan monitornya, dia langsung masuk ke sisi kirinya. Dia memukulku, lalu aku hampir berkata, hei kamu oke? Karena sepertinya dia agak linglung dan mungkin sedang di bawah pengaruh sesuatu. Pelebaran pupil mata. Ya. Itu hal lain. Dia memakai komputer dan membuka berbagai situs porno yang aku tahu dan lihat adalah X dan X. Oke. Dan saat aku hampir menepuk pundaknya, hampir saja dia langsung meninju pipiku dari sebelah kanan. Dia memukulmu usai kamu masuk ke situsnya? Iya, dia memukulku, oke. Jadi setelah masalah situs web, dia memukulmu. Lalu kamu ingin dia berhenti di sini? Iya. Saat aku mengejarnya, aku bertanya, hei, apa kamu punya kamar di sini? Dia bilang, berhenti mengikutiku, memukulku lagi. Dan saat aku mau bilang, hei, tolong ada yang hentikan dia di luar sana. Dia mendorongku, memukulku lagi. Jadi dia sudah memberiku, lalu aku mulai mengikutinya. Itulah sebabnya dia ke sini. Kemudian masuk ke jalan Lincoln. Pada suatu saat, kamu bisa cek dengan tiket meteran parkir. Aku ingin bilang pada jam 12 atau jam 11.50, aku bilang ke rekanku, bisa hentikan dia, dia menuju ke arahmu, tapi lalu lari ke arah lain karena melihat lampu mobilmu. Oke. Jadi dia turun berjalan, hampir seperti belok kiri di lampu merah kedua di 1732. Jadi aku seperti kamu tahu, mencoba untuk kamu tahu melihat lebih jelas. Jadi dia jadi gelisah. Lalu dia bilang, kalau kamu mau bersenang-senang, aku bisa nge-F kamu di sini. Sekarang juga aku F kamu. Jadi kami bilang berhenti. Dia berhenti dan terpojok di sebuah hotel, tapi aku tidak tahu hotel apa. Jadi dia menurunkan celananya. Lalu aku seperti tidak. Aku coba buka pintu hotel, tapi terkunci. Mungkin itu pintu belakang. Lalu dia lari lebih jauh ke bawah dan pergi mengevaluasi. Jadi aku mengeluarkan jepit rambutku untuk menakutinya. Iya. Aku tidak memakainya. Dia bilang, oh kamu mau bunuh aku pergi saja. Ada kamera, kenapa aku lakukan itu? Aku bodoh. Dia bilang, oh kamu mau bunuh aku bunuh dia. Jadi dia mulai berlari ke belakang gang, seperti Di belakang gedung, angin sepoi-sepoi. Dia pergi. Katanya tolong, dia mencoba membunuhku, bahkan tidak tahu apa yang aku pegang di tangan. Iya. Namun yang kupegang hanya jepit rambutku. Aku tak menggunakannya padanya, bahkan tidak sedekat itu. Oke, dan setelah itu, saat itulah kamu pergi untuk menjemput kami? Iya. Oke.
Petugas mendesak binatang itu bercerita, namun ia menolak. Barang mencurigakan di sakunya makin menambah kecurigaan. Hei, kamu ditangkap, kamu sedang ditangkap. Saya butuh identitasmu, jika tidak dakwaan akan bertambah. Ayo angkat tanganmu, agen. Saya akan memberitahu namamu. Saya beri satu kesempatan lagi. Siapa namamu? Di situ ikan. Baiklah, pergi. Dia tidak diproses dan dia menyimpanku untuk lebih dari apapun. Dan wawancaranya sekarang dimulai. Benar, jika kamu mendengarkan ini, tolong bantu aku keluar dari sini. Ini lemari pemeriksaan agar kamu memilikinya. Bangun kawan, ayo. Nah, begitu. Benar, luar biasa. Ini mobil. Kenapa tidak berdiri di sini untuk saya? Tepat di sana. Ya, di situ. Mereka di sana. Kamu sudah memakainya? Kamu sudah punya sesuatu untuk dipakai. Yang mana yang sudah pernah kamu kunjungi? Yang sudah pernah aku kunjungi? Apakah kamu sudah pernah ke sana sebelumnya? Apakah kamu sudah pernah ke sana sebelumnya? Jadi kamu mau membawa aku ke penjara ini sekarang? Iya, penjara itu. Keluarkan itu dari saku belakang. Apa itu? Di situ. Kalian dengar kata-kata kasar itu? Nice, huh? What the f***? You just put that in my pocket? Korup, polisi korupsi. Kalian tahu kita punya kamera yang merekam. Dia memasukkannya ke sakunya. Dia menambah banyak tuduhan, bro. Astaga, sial saku gue. Orang itu gila kan? Sialan saku gue. Wow. November 16, 17 for the unit number. She's advised boyfriend to leave the apartment. She called back in advising that the subject has less than a COA. Well, you know, 9-15. Carry your next available or not? Gue pegang dia, lo ambil tasnya biar gue masukin ini. Tunggu sebentar, Andy, tumpahin saja sarung tangannya. Well, you know, 9-15. Yeah, okay. Enggak, biarin gue tarik napas dulu. Santai aja di situ, mundur sedikit. Kenapa nggak berdiri? You're already going to jail, man. You're not gonna tell me your name? I didn't do anything wrong. Okay. Debs dibawa ke penjara Miami-Dade County saat petugas memeriksa namanya. Catatan kriminal yang panjang dilaporkan muncul, dan ini juga ditegaskan kantor Sheriff Martin County tahun berikutnya.
Namun kita akan bahas nanti. Hingga tahun 2025 DB setelah setidaknya 38 kali ditangkap. Dengan kejahatan yang tidak hanya terjadi di Florida, tetapi juga ada satu penangkapan di Georgia. Di Georgia, dia didakwa mengganggu properti pemerintah di Florida. Kejahatannya banyak. Itu meliputi tuduhan tabrak lari, melawan tanpa kekerasan, mengemudi tanpa SIM, mabuk di tempat umum, tindakan tidak senonoh, perkelahian, pencurian ringan, pelanggaran narkoba, pencurian besar, berkeliaran, dan jual barang curian. Jadi pada tahun 2024 itu bukan pertama kalinya dia mengalami hal seperti ini. Have a seat here. Maksud saya Anda belum pernah ditangkap di sini di Miami-Dade County? Kita harus ambil satu lagi, Kamu dari mana, bro? Dari negara bagian mana? Kamu dari negara bagian mana? New York. New York? Alright. So they're gonna be wanted. New York. Okay. Alright, come on. Rivera, tidak ada hasil. Mereka sedang mengurus surat perintah. Tunggu dulu. Wait. Aku akan menaruh dia di ruang bawah tanah sampai kalian siap. Apa yang akan kau lakukan? Aku tak tahu apa yang akan mereka lakukan padamu. Sini, mau kasih nama lengkapmu. Baik. X-ray 208096. Catatan menunjukkan Debs dibebaskan setelah insiden 2024 namun kembali bermasalah menurut catatan daring. Dia ditangkap 18 Juni 2025 karena pencurian kendaraan dan pelanggaran lalu lintas, lalu 22 Juli karena tindakan tidak senonoh di depan umum. Dia menjadi berita utama di Martin County, Florida pada 8 September ketika kantor sheriff mengumumkan penangkapannya. Dalam sebuah unggahan media sosial yang jenaka, tertulis, "Sementara Anda sedang bersiap-siap untuk bekerja." Debis Cardoso, 30 tahun dari Cutler Bay, Miami, sedang merencanakan harinya pagi ini. Setelah mencuri Jeep dari Broward County, dia mengemudi ke Martin County. Lalu menurut deputi, dia ke Wedgwood Plaza bukan untuk belanja, tapi mencari korban. Cardoso tidak menyangka deputi dan detektif Martin County sangat tegas terhadap pencuri, terutama yang suka berpindah-pindah. Cardoso segera terlihat, dihentikan, dan ditahan oleh patroli jalan serta detektif sebelum sempat melukai siapapun di sini.
Ini adalah penangkapan ke-38 Cardoso di Martin County dan keputusan ini berdampak panjang serta sudah bisa diprediksi. Keluar di pintu yang salah berarti Anda ada di jalur salah dan tahu akibatnya. Semoga dia akan dipenjara cukup lama untuk mencegah penangkapan ke-39 dan kantor Sheriff Martin County tampaknya benar tentang hal itu. Catatan daring saat rekaman ini menunjukkan Davis masih ditahan di penjara Martin County karena pencurian kendaraan bermotor. Uangnya ditetapkan 3. Terima kasih telah menyaksikan episode Inside the Crime kali ini. Saya Elizabeth Milner.